Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Kota yang berjudul Regional and Urban Economics and Economic Development. Nah, langsung aja kita pembahasan. Nah, di sini kita mengambil dari chapter 9 yaitu Core Periphery Model Distance Counting. Ini ada kelompoknya. Yang pertama ada Kania Sevia Sunardi, yang kedua ada Halimah Nur Hasanah, yang ketiga Surya Nur Hakim, lalu yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Maulana Rizky. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, bab ini mengevaluasi pertumbuhan dalam wilayah menurut model inti pinggiran yang menggambarkan hubungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di suatu wilayah. Bab ini membahas teori-teori seperti teori cincin konsentris von Thunen yang mendasari teori Landren perkotaan saat ini. Teori siklus hidup produk mengevaluasi kedekatan optimal dari tanaman ke pusat kota sesuai dengan tingkat inovasi dan teknologi. Nah, negara maju atau berkembang, apa perbedaannya? Nah, yang pertama, menurut Lemelin dan Paul, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pekerjaan relatif sama di negara maju dan berkembang. Aglomerasi ekonomi dan jarak adalah variabel dasar yang menentukan lokasi perusahaan di kedua negaranya. Industri yang mendapat keuntungan dari aglomerasi lokasi ekonomi di kota-kota besar, biaya dan manfaat yang terkait dengan jarak mencerminkan perbedaan dalam kualitas jaringan transportasi lokal dan efisiensi sektor keuangan. Perbedaan jumlah biaya dan manfaat yang dilakukan tidak mengubah formula pengambil keputusan. Nah, ada teori von Thunen concentric rings. Model ini membenarkan lokasi yang berbeda kegiatan ekonomi berdasarkan biaya pengangkutan produk mereka ke pusat kota. Model ini adalah fondasi kontemporer model penggunaan lahan perkotaan di pedesaan. Biaya produksi besarannya sama di mana-mana dan biaya transportasi merupakan fungsi dari jarak linear. Nah, lalu ada fungsi bid rent. Pasar kompetitif di pusat kota menentukan harga produk itu untuk keuntungan yang dihadapi perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Total biaya terdiri dari produksi dan biaya transportasi. Biaya produksi termasuk keuntungan normal. Sisa TRK/TC berpotensi terdiri dari keuntungan supernormal dan sewa tanah. Namun seluruh sisa akan diserap oleh biaya lokasi yang dekat dengan kota mungkin sehingga menghilangkan semua keuntungan supernormal. Sewa tanah dihitung sebagai berikut. Ada sewa tanah per hektar sama dengan pendapatan total per akre dikurangi total biaya per akre atau di mana TR adalah pendapatan total. PC adalah biaya produksi, keuntungan normal termasuk, T adalah biaya transportasi marginal per unit jarak, dan D adalah jaraknya. Nah, untuk memahami bagaimana cincin konsentris terbentuk, kita asumsikan sekarang ada dua produk yang ditanam, yaitu labu dan selada. Kami berasumsi lebih jauh bahwa kedua barang tersebut memberikan pendapatan total yang sama per hektar. Kita bayangkan selada memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan karena rapuh, biaya transportasi yang lebih tinggi per mil. Sebaliknya, labu memiliki kandungan yang lebih tinggi biaya produksi, tetapi karena tidak mudah rusak, transportasi biaya per mil rendah. Kota ini berada di tengah dataran dan petani harus pergi ke sana untuk menjual hasil bumi mereka. Ini ada grafiknya. Biaya jarak yang dihasilkan menunjukkan bahwa untuk tanah yang paling dekat dengan pusat kota, produsen selada bisa mengalahkan harga produsen labu. Kedua produk tersebut memiliki laba moneter yang sama per hektar dimanapun tempatnya produksi. Perbedaan antara fungsi biaya jarak dan berbaris pendapatan total per hektar adalah jumlah maksimum yang dapat ditawar tanah oleh produsen ini. Lalu ada fungsi bid rent yang lain, yaitu membalikan fungsi biaya jarak menciptakan fungsi tawaran sewa setiap penggunaan lahannya. Lahan memiliki fungsi biaya jarak yang berbeda, dan karenanya memiliki fungsi biaya jarak memiliki fungsi tawaran sewa. Dua fungsi bid rent ini menghasilkan pola penggunaan lahan. Produsen selada dapat menawar lebih banyak untuk tanah terletak lebih dekat ke kota. Jadi selama ditanam lebih dekat ke kota, produsen labu hanya mampu membeli tanah yang lebih jauh dari kota.
Oleh karena itu, labu akan ditanam di lingkar luar konsentris produsen selada sekitarnya. Pola penggunaan lahan yang dihasilkan secara implisit mengasumsikan bahwa tujuan dari pedalaman adalah untuk melayani kota. Barang yang paling mudah rusak dan yang paling banyak sulit diangkut adalah diproduksi paling dekat dengan kota. Dan barang yang ada mudah untuk diangkut dan paling tidak mudah rusak terletak di jauh dari kota. Tanah juga harganya menurun dengan jarak dari kota. Lanjut, pola penggunaan lahan. Lanjut, siapa? Ya, jadi pada pola penggunaan lahan, pada kenyataannya penggunaan lahan itu tidak akan terkonsentrasi secara geografis karena biaya transportasi lebih merupakan fungsi waktu daripada jarak, maka sewa dataran tinggi dianggap lebih penting berbanding terbalik dengan durasi perjalanan ke pusat pasar. Gambar tersebut menggambarkan lingkaran konsentris Von Thunen dengan dua jalan yang memotong kota pusat. Sewa tanah tertinggi di wilayah abu-abu muda, sedang di abu-abu sedang area, dan paling murah di area abu-abu gelap. Jarak fisik tidak masalah seberapa lama waktu untuk mencapai pusat kota. Next. Nah, terus ada siklus hidup produk dan lokasi perusahaan. Jadi siklus hidup produk ini adalah kriteria yang menentukan lokasi perusahaan di daerah, perkotaan, atau pedesaan. Ini mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dibatasi untuk menyediakan pendapatan rendah yang tidak terampil peluang kerja karena mereka kekurangan ekonomi aglomerasi diperlukan untuk memelihara atau menciptakan lingkungan yang inovatif. Hanya kota yang bisa menyediakan pekerjaan untuk para profesional yang sangat terampil. Lanjut. Tahapan siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk ini memiliki 3 tahap. Yang pertama ada tahap inovasi, tahap transisi, tahap standarisasi. Di tahap inovasi, produksi ini berjalan singkat dengan jumlah kecil dari keluaran. Perusahaan membutuhkan masukan yang sering dari ilmuwan dan insinyur untuk meningkatkan produk. Jadi untuk membuat dan memperkenalkan produk baru itu membutuhkan fleksibilitas dalam memperoleh pemasukan, komunikasi yang cepat dan akurat dengan pemasok, pelanggan, dan pesaing, serta pasar makmur yang mampu membeli produk baru dan produk mahal. Kondisi ini hanya ditemukan di metropolitan pusat. Lalu ada tahap transisi. Tahap transisi ini terjadi dengan investasi besar di penelitian dan pengembangan dan teknologi produksi. Jadi produksi teknologi tertanam dalam modal dan dengan demikian dapat dengan mudah ditransfer dari satu situs ke situs lainnya. Perusahaan masih terkait dengan pusat penelitian, tetapi ikatan antara produksi dan desain lebih santai. Lalu ada tahap standarisasi. Pada tahap standarisasi ini, produksi bergerak baik ke daerah pedesaan atau luar negeri, ke tempat-tempat yang diberkahi dengan banyak bayaran rendah. Pekerja tidak terampil. Nah, ini penting karena produk standar ditiru secara rutin. Persaingan harga yang ketat untuk produk menyebabkan permintaan untuk produk lebih elastis. Lanjut. Jadi sebenarnya penjelasan siklus hidup produk itu valid atau enggak. Jadi sebenarnya secara umum teori ini tuh berhasil menjelaskan jenis perusahaan yang cenderung untuk ditempatkan di pinggiran daerah perkotaan. Namun determinisme teknologi menyiratkan bahwa gagasan hanya mengalir ke bawah hierarki perkotaan dari kota terbesar ke kota terkecil. Kenyataannya tidak semua kota besar menghasilkan inovasi dan tidak semua inovasi datang dari kota-kota besar. Orang-orang dari ukuran kecil dan menengah kota dan pedesaan juga bisa berinovasi. Lanjut. Nah, lalu ada inovasi tepi kota. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran kecil hingga sedang perusahaan di pinggiran memperkenalkan banyak inovasi yang sukses sebagai rekan metropolitan mereka. Perusahaan yang tumbuh lebih cepat di pinggiran menyediakan lebih banyak program pelatihan eksternal untuk mereka karyawan dibandingkan rekan mereka di metropolitan daerah atau perusahaan tetangga mereka yang tumbuh lebih lambat mempertahankan tingkat inovasi mereka. Di Amerika Serikat, Denmark, dan Prancis, bukti empiris mendukung hipotesis yang diikuti pekerjaan penelitian dan pengembangan
pekerja terampil ke pinggiran kota dan pinggiran kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tani. Selanjutnya yaitu inovasi di daerah pedesaan. Menyatakan bahwa perusahaan di daerah pedesaan terpencil tertinggal dari mereka yang berada di daerah pedesaan yang dapat diakses dalam hal inovasi dan mengadopsi teknologi baru. Daerah yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik makin mengurangi potensi perusahaan untuk berinovasi. Terus inovasi di perdesaan Eropa. Ini karena negara berkembang kekurangan kapasitas teknologi dan inovasi dari perusahaan multinasional berteknologi tinggi, dan karena perusahaan multinasional cenderung menempatkan komponen penelitian dan pengembangan serta produksi mereka di tempat yang paling sesuai untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, klaster teknologi tinggi di negara berkembang biasanya kurang dinamis, kurang inovatif, dan cenderung berkonsentrasi pada inovasi proses untuk produk yang sudah mapan. Migran Afrika Selatan memiliki bagian yang tidak profesional dari masukan negara untuk sektor teknologi tinggi. Next. Untuk kelompok teknologi Afrika Selatan, misalnya di perusahaan di bidang industri pariwisata menjadi inovatif dengan memperkenalkan produk pengrajin lokal. Jika perusahaan pedesaan memiliki akses infrastruktur telekomunikasi yang solid dan dapat menggunakan sumber informasi dan keahlian eksternal, ada sedikit perbedaan antara inovasi dan kemampuan inovatif dari perusahaan pedesaan dan perusahaan serupa di lokasi yang lebih mudah diakses. Kemudian menurut Fashion and Cable, tanpa inovasi, daerah perdesaan akan mengalami stagnasi, pajak rendah, upah rendah, lingkungan yang tidak diatur, dan sekolah kelas 2 dapat menyebabkan peringkat tinggi pada indeks iklim bisnis, tetapi pada kenyataannya itu adalah hambatan bagi industri dengan pertumbuhan tinggi. Next. Terus siklus produk di Brazil, Jepang, Korea, dan Amerika. Henderson melihat distribusi aktivitas manufaktur di kota-kota dengan ukuran berbeda di negara. Ia menemukan bahwa distribusi ukuran kota stabil dari waktu ke waktu, dan bahwa kota berukuran sedang jauh lebih berspesialisasi dalam kegiatan manufaktur daripada daerah metropolitan. Kota-kota berukuran sedang mengkhususkan diri di bidang manufaktur atau jasa. Wilayah metropolitan yang besar sangat berbeda dari kota berukuran sedang. Produk-produk baru berkembang di tengah kawasan metropolitan yang besar, dan produk standar berpindah ke kota-kota berukuran sedang. Terus tiang pertumbuhan atau growth pole. Istilah growth pole digunakan dalam dua secara luas, menggunakan tiang pertumbuhan sebagai strategi investasi lokalitas membutuhkan pendefinisian ulang ruang geografis secara artifisial. Istilah tiang pertumbuhan digunakan dalam dua cara luas. Francois Perroux menggunakan konsep kutub pertumbuhan untuk menunjukkan bahwa kekuatan pasar tidak menjamin keseimbangan harmonis dalam ruang yang memprediksi oleh teori pertumbuhan neoklasik. Next. Apakah kota yang berukuran optimal untuk tiang pertumbuhan? Di Jepang, kutub pertumbuhan adalah kompleks industri yang sangat luas yang membutuhkan investasi ratusan juta dolar. Pada ekstrem lain, administrasi pengembangan ekonomi Amerika Serikat mencoba menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di kota terpencil dengan sedikitnya 500 orang. Masalah utama yang dihadapi para peneliti ketika menganalisis potensi kutub pertumbuhan adalah kurangnya deskripsi yang konsisten dan dapat digunakan. Karakteristik yang umum dikenal meliputi satu, adanya apa yang oleh Perroux disebut sebagai perusahaan atau industri
Motrice. 2. Sebuah pertemuan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang akan tumbuh dengan perusahaan harga. 3. Potensi inovasi teknis atau administratif. 4. Kemampuan untuk mencapai pertumbuhan mandiri. 5. Kemampuan pertumbuhan untuk menyebar ke daerah pedalaman kutub. Next. Efek spread dan backwest dan pertumbuhan. Efek penyebaran muncul jika pertumbuhan di suatu kutub meluas ke pedalaman dan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang diproduksi di sana. Alternatifnya, efek backwest mendominasi jika pertumbuhan di kutub menyedot pendapatan pekerjaan dan karyawan dari pedalaman. Pertama, penyebaran melalui pertumbuhan dihasilkan jika pertumbuhan daerah pedalaman dikaitkan dengan pertumbuhan di wilayah metropolitan. Skenario ini menggambarkan area pertanian atau berbasis sumber daya di sekitar kota kecil yang dicirikan dengan pendapatan rendah. Next. Selanjutnya dipresentasikan oleh Saudara Surya. Ya, sekarang itu ada spread backwest atau nodes. Hawkes and Allen menyimpulkan bahwa teori kutub pertumbuhan standar tidak mencirikan ekonomi negara bagian Washington. Sebagian besar industri pertumbuhan biji tidak terkait erat dengan pinggiran, meskipun pinggiran memiliki hubungan yang kuat dengan inti, terutama karena efek yang ditimbulkan. Hawkes dan Leeds juga menentukan bahwa efek limpahan dari pinggiran ke inti lebih besar daripada apapun dari inti ke pinggiran di Monroe, Louisiana. Dan efek backwest sering terjadi di daerah pedesaan yang tergantung pada sumber daya alam, dengan kepadatan penduduk yang rendah, serta di pinggiran-pinggiran kota di mana pertumbuhan lebih lemah. Pertumbuhan di kota-kota tinggi rendah tertinggal di belakang daerah metropolitan. Lanjut. Pengaruh nodes pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam. Industri yang bergantung pada sumber daya alam menyediakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di metro daripada di negara non-metro atau di pedalaman. Pendapatan yang lebih rendah di industri perikanan dan pengangguran di bidang kehutanan, energi, dan pertumbuhan menggambarkan ketidakstabilan industri sumber daya alam. Menurut Lester Holt and Weber, 1994 menemukan bahwa ketika burung hantu tutur terdapat sebagai spesies yang terancam punah, perlindungannya mempengaruhi panen kayu di pinggiran erogen barat, dan 3.162 pekerjaan hilang, di mana 14% hilang di wilayah metropolitan dan 40% dari total pekerjaan di pinggiran, dan 80% dari pekerjaan metropolitan yang hilang berasal dari sektor jasa karena jasa tempat perdagangan inti pinggiran. Lanjut, Ki. Nah, ada keragaman dalam ekonomi berbasis sumber daya alam dan vitalitas komunitas. Keragaman membutuhkan kepadatan populasi yang lebih tinggi dan yang mendukung lebih banyak fungsi pusat perdagangan. Konsolidasi pertanian yang dipadukan dengan diversifikasi dan peningkatan intensitas penggunaan lahan. Oleh karena itu, kepadatan populasi agregat memungkinkan masyarakat untuk melakukan diversifikasi ke kegiatan terkait dengan pertanian dan produksi lain yang terikat atau tidak tergantung pada sumber alam. Untuk menggambarkan pentingnya kepadatan penduduk dalam upaya diversifikasi, pertimbangan kegiatan upaya ini di selatan provinsi karena konsolidasi di luar negeri, daerah selatan tidak dapat melakukan diverifikasi karena tidak memiliki ukuran populasi ambang batas untuk membuat bukan pusat-pusat komersial tetapi juga infrastruktur sosial, contohnya sekolah, gereja, ataupun yang lainnya. Lanjut. Teori pokok perkembangan ekonomi. Nah, teori pokok perkembangan ekonomi ini yang disusun oleh ekonom Kanada Harold Linus 1996, sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa ekonomi regional sangat ditentukan oleh pertumbuhan industri pokok atau berbasis sumber daya alam di setiap wilayah. Meskipun sumber daya alam yang melimpah merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia, sumber daya alam tersebut tidak diperlukan dan tidak mencukupi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya negara Hong Kong, mereka itu memiliki sedikit sumber daya alam, tetapi pendapatan per kapita mereka adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Atau banyak negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi stabilitas
dan birokrasi yang efisien mencegah pertumbuhan mereka. Lanjut. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.